Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan satu cerita besar yang sulit diabaikan, yakni kondisi Marc Marquez. Dari kemenangan impresif di sprint race Jerez hingga kecelakaan yang membuatnya pulang tanpa poin, performa sang juara dunia bersama Ducati justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Puncaknya terjadi di Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez, di mana Marquez terjatuh pada lap kedua saat sedang berada di posisi kedua. Sebuah momen yang memicu gelombang diskusi besar, baik di pedok maupun di kalangan penggemar. Komentar paling menyita perhatian datang dari sesama pembalap muda Spanyol, yakni Pedro Acosta. Dengan nada singkat namun tajam, Acosta menyebut bahwa kondisi Marquez saat ini tidak normal. Tidak normal melihat Marquez seperti ini. Jelas dia sedang punya masalah, dia tidak baik-baik saja. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan luas. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai bentuk kekhawatiran tulus. Namun di sisi lain, tak sedikit yang menganggapnya sebagai sinyal bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi di balik layar. Jika melihat hasil semata, performa Marquez sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Ia mampu meraih pole position dan bahkan memenangkan sprint race di Jerez. Namun, inkonsistensi menjadi masalah utama. Dalam balapan utama, ia gagal menyelesaikan balapan setelah kehilangan kendali dalam waktu yang sangat singkat, bahkan sebelum ritme balapan benar-benar terbentuk. Marquez sendiri tidak menutup-nutupi situasi ini. Ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum berada di level untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Akhir pekan ini saya hanya layak finish di posisi keempat atau kelima. Saya meraih pole dan menang di sprint, tapi itu dalam kondisi yang sangat spesial. Bahkan, ia menambahkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Saya tidak punya ekspektasi, saya memang tidak bisa menang. Pengakuan ini menunjukkan perubahan besar dalam mentalitas seorang pembalap yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok agresif dan penuh determinasi. Kini, Marquez justru terlihat lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif. Ia menyebut bahwa saat ini dirinya berada dalam fase transisi, mencoba membangun kembali koneksi antara dirinya dan motor Ducati, yang belum sepenuhnya ia pahami. Masalah feeling dengan motor menjadi salah satu isu utama. Marquez mengungkapkan bahwa dalam kondisi tertentu, ia masih kesulitan merasakan batas motor, yang pada akhirnya berujung pada kesalahan. Saya sedang mencari feeling, ujar Marc Marquez, menjelaskan bahwa bahkan dalam waktu setengah lap pun, ia belum bisa memahami sepenuhnya kondisi lintasan dan performa motor. Jika komentar Acosta memicu diskusi, maka pernyataan dari Jorge Lorenzo memperkeruh suasana. Mantan rival Marquez itu secara terang-terangan meragukan kondisi fisik mantan kompetitornya. Bahkan membantah pernyataan resmi Ducati yang menyebut bahwa Marquez sudah fit 100%. Secara resmi, Gigi Dalinya mengatakan Marquez akan tampil dalam kondisi 100%. Tapi dari luar, gesturnya mengatakan hal berbeda. Ia menyoroti beberapa momen yang dianggap mencurigakan, seperti kebiasaan Marquez menyentuh bahunya di grid, serta gerakan tidak biasa saat kecelakaan di Jerez. Menurut Lorenzo, masalah utama terletak pada bahu kanan Marquez, cedera lama yang kembali menjadi perhatian. Ia bahkan mengingatkan bahwa kondisi ini bisa berdampak jangka panjang. Kita harus melihat apakah dia bisa pulih sepenuhnya, karena bisa saja bahunya tidak akan pernah sama seperti sebelum kecelakaan di Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh suara dari dalam pedok. Davide Brivio, yang kini bersama Trackhouse Racing, juga mengakui bahwa Marquez tampaknya belum berada dalam kondisi terbaik. Dia tidak 100%, jadi dia harus menutupi kekurangan fisiknya saat membalap. Bahkan dari pihak rival, komentar yang muncul tidak kalah tajam. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara belak-belakan mengatakan bahwa timnya diuntungkan oleh kondisi Marquez yang tidak maksimal. Pernyataan ini menegaskan bahwa situasi Marquez kini bukan lagi sekedar spekulasi, melainkan realitas yang diakui oleh banyak pihak di dalam dunia MotoGP.
Kecelakaan di Jerez tidak hanya berdampak pada mental dan fisik Marquez, tetapi juga pada klasmen. Ia kini tertinggal 44 poin dari pemimpin sementara, Marco Bezzecchi. Selisih ini cukup signifikan, terutama jika melihat inkonsistensi yang masih membayangi performanya. Situasi semakin sulit karena Ducati sendiri sedang mengalami periode yang tidak ideal. Tim Ducati Lenovo Team tercatat belum pernah podium dalam 9 balapan terakhir. Catatan terburuk dalam lebih dari 1 dekade. Rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, juga mengalami kesulitan, termasuk gagal finish di Jerez akibat masalah teknis. Kombinasi antara performa tim yang menurun dan kondisi fisik pembalap yang belum optimal menciptakan tekanan besar bagi Marc Marquez. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan motor baru, tetapi juga menghadapi ekspektasi tinggi sebagai juara dunia sekaligus ikon MotoGP. Sementara itu, rival seperti Aprilia justru menunjukkan tren sebaliknya. Dengan performa konsisten dan motor yang kompetitif, mereka berhasil memanfaatkan celah yang ditinggalkan Ducati. Dominasi yang sebelumnya tampak mustahil, kini mulai menjadi kenyataan. Dan hal ini semakin memperumit situasi bagi Marc Marquez. Kini, perhatian tertuju pada seri berikutnya di Le Mans. Balapan ini akan menjadi momen penting untuk melihat apakah Marquez mampu bangkit atau justru semakin terpuruk. Namun, pernyataan Marquez sendiri menunjukkan bahwa ia tidak ingin memasang ekspektasi tinggi. Saya tidak punya ekspektasi, ini masa transisi. Sebuah pernyataan yang jarang terdengar dari pembalap dengan mental juara seperti dirinya. Disinilah letak inti perdebatan. Apakah ini hanya fase adaptasi yang wajar setelah cedera dan pergantian tim? Ataukah ini tanda bahwa era dominasi Marquez mulai memudar? Komentar seperti yang dilontarkan Acosta dan Lorenzo jelas memperkeruh situasi, namun juga membuka diskusi yang lebih luas tentang batas fisik seorang atlet di level tertinggi. Yang pasti, satu hal tidak bisa dipungkiri. Marquez bukan lagi sosok yang sama seperti beberapa tahun lalu. Entah ini hanya sementara atau awal dari perubahan besar dalam karirnya. Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini, satu kalimat terus menggema di dunia MotoGP. Marquez tidak normal, Marquez tidak baik-baik saja.